Ya pemirsa, umat muslim jemaah Muhammadiyah mulai menunaikan sholat tarawih perdana tadi malam. Di Masjid Raya Al-Isra Jakarta dan Masjid Jogokarian Yogyakarta, ratusan warga mengikuti sholat tarawih dengan khidmat. Ribuan umat muslim Muhammadiyah mengikuti sholat tarawih perdana di Masjid Raya Al-Isra Jakarta Barat tadi malam. Jemaah datang sejak pukul 17 sore untuk mengikuti sholat maghrib dan isya, berlanjut hingga sholat tarawih yang digelar pukul 19.20 malam. Sebelumnya untuk menyambut Ramadan, pengurus masjid melakukan pembersihan dan menambah lampu penerangan agar ibadah semakin hikmat. Masjid Al-Isra merupakan masjid kedua terbesar di Jakarta Barat, mampu menampung 2.000 lebih jemaah. Sementara itu di Yogyakarta yang merupakan tempat kelahiran dan pusat sejarah Ormas Muhammadiyah, ribuan jemaah mengikuti sholat tarawih berjamaah dengan khusyuk tadi malam. Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama Ramadan, masjid berusia 59 tahun ini akan menyalurkan 3.000 takjil bagi masyarakat umum setiap harinya. Kawasan sekitar masjid juga akan diramaikan dengan pasar sore Ramadan diikuti 350 pedagang warga sekitar Jogokarian. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur yang dikenal sebagai basis pesantren Nahdlatul Ulama, jemaah Muhammadiyah menggelar sholat tarawih di ratusan musola di sejumlah kecamatan. Di Masjid Ahmad Dahlan, Jalan Kapten Pierre Tendean, sholat tarawih digelar dengan khusyuk. Usai sholat, panitia masjid menyediakan ratusan porsi bakso gratis bagi para jemaah sebagai wujud sukacita menyambut bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita histeris saat mengetahui dirinya direkam seseorang ketika di toilet minimarket di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku ternyata karyawan minimarket yang berdalih iseng melakukan aksi mesumnya. Warga mengamankan MA, 28 tahun, karyawan minimarket yang terpergok merekam wanita di toilet di Jalan Tarasapang, Rapocini, Kota Makassar. Polisi segera ke lokasi dan mengamankan pelaku dari amuk warga. Barang bukti berupa 1 unit telepon genggam yang digunakan untuk merekam turut diamankan. Peristiwa bermula saat korban berbelanja di minimarket, lalu menuju lantai 2 untuk menggunakan toilet. Namun saat berada di toilet, ia curiga dan melihat ada ponsel di ventilasi yang diarahkan ke dalam kamar mandi. Korban pun mendengar langkah seseorang berlari, menuruni tangga dan segera memberitahukan kejadian itu pada temannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan rekaman video korban berdurasi sekitar 40 detik hingga 1 menit di dalam ponsel pelaku. Usai kejadian ini, korban melapor ke polisi agar pelaku diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi pemalakan sopir truk CPO tengah marak hingga viral di kawasan bypass Lubek Padang, dan informasi tersebut akan kami rangkum dalam Seputar Kriminal. Satu persatu pelaku pungli dan pemalakan ditangkap polisi berpakaian preman di kawasan bypass Lubek, Kota Padang, Sumatera Barat. 3 orang preman diamankan tanpa perlawanan. Para pelaku mengakui melakukan pemerasan ke sopir truk, mulai dari meminta uang parkir Rp10.000 hingga Rp20.000, uang kopi Rp5.000 hingga uang STNK Rp20.000 untuk 1 kendaraan. Saat diamankan, salah satu pelaku kedapatan membawa senjata tajam jenis golok. Warga geger usai sekelompok geng motor menyerang permukiman warga di Jalan Paropo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga sempat melakukan perlawanan hingga 1 unit motor jadi sasaran perusakan. Namun usai diselidiki, motor ternyata milik korban geng motor, hingga polisi mengimbau warga tidak main hakim sendiri dan kembali ke rumah. Seorang mahasiswa yang menjadi driver ojol jadi korban pembegalan di halaman ruko Pasar 10, Kelurahan Helvetia, Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. 3 pelaku terekam CCTV saat mendatangi dan merampas motor korban yang tengah beristirahat. Korban pun harus merelakan motornya dibawa para pelaku. Korban berharap kendaraannya bisa kembali karena motor itu digunakan untuk mencari uang agar tetap bisa berkuliah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari dunia sepak bola, Persib Bandung akan menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League 2. Maung Bandung mencoba berharap bisa membalikan ketinggalan agregat, sedangkan The Dragons akan tetap tampil menyerang meski memiliki modal agregat 3 gol.
Persib Bandung akan menjamu Ratchaburi FC pada leg kedua 16 besar AFC Champions League 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung, Jawa Barat. Maung Bandung mencoba melawan kemustahilan, yakni membalikan ketinggalan agregat 3 gol dari Ratchaburi. Walau tampak sulit, namun sang pelatih Boyan Hodak harus menanamkan rasa optimistis kepada pasukannya dan siap tampil dengan kekuatan penuh di hadapan Bobotoh. Sementara itu bagi Ratchaburi FC, meski datang dengan keunggulan cukup telak, mereka memastikan diri tidak akan main bertahan total. Sang pelatih Woragut Srimaka mengatakan skuadnya akan menerapkan pola menyerang demi memperbesar peluang lolos ke fase berikutnya. Misi berat tentu berada di pundak para pemain Maung Bandung. Meski begitu, beban juga tentu berada di pundak para pemain The Dragons yang akan merasakan keangkeran Stadion Gelora Bandung Lautan Api dipenuhi puluhan ribu bobotoh. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya, sudah ada Henry Aprila di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat. Henry, bagaimana persiapan laga nanti malam? Ya, persiapannya tentu sudah rampung ya, David dan juga pemirsa. Nanti pertandingan yang akan dijamu oleh Maung Bandung ataupun Persib Bandung yang sudah siap nanti dalam pertandingan hari ini melawan Ratchaburi FC ataupun klub bola berasal dari Thailand yang juga akan membalas ini sejumlah poin-poin yang juga disebutkan oleh pelatihnya sendiri. Karena kalau kami lihat, ini informasi yang kami terima, sekiranya pertandingan akan dimulai pukul 19.15 waktu Indonesia Barat yang akan dilangsungkan di Gelora Bandung Lautan Api ataupun ini berada di kawasan Bandung, Jawa Barat. Karena nantinya para pendukung ataupun bobotoh sendiri juga akan menyaksikan bagaimana pertandingan yang menentukan nasib Persib Bandung dalam pertandingan AFC ataupun AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025-2026 yang tentunya menjadi penentuan nasib ataupun nasib dari klub Persib Bandung ini karena sudah ketinggalan 3 poin dari pertandingan sebelumnya di laga 1. Dan di laga 2 ini merupakan laga babak 16 besar untuk menentukan bagaimana Persib Bandung akan memberikan potensi dan juga permainan yang cukup ciamik dalam pertandingan malam hari nanti di pukul 19.15 waktu Indonesia Barat yang dapat disaksikan di RCTI. Dan tentunya tidak hanya itu, David dan juga pemirsa, untuk para bobotoh sendiri nantinya akan juga berdatangan. Dan untuk saat ini belum terlihat, namun sejumlah pengamanan sudah mulai terlihat dan juga dipersiapkan sejumlah pertandingan nanti akan berlangsung malam hari nanti. Kita akan tunggu dan saksikan bersama-sama bagaimana pertandingan yang akan berlangsung di Gelora Bandung Lautan Api dalam pertandingan Persib Bandung melawan Ratchaburi FC di pertandingan AFC Champions League 2 2025-2026. David. Iya, harapannya bisa 4-0 ya untuk menang. Baik, terima kasih Henry sudah melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di Amerika Serikat. Dalam kunjungan ini, Presiden dijadwalkan menghadiri sejumlah agenda, diantaranya negosiasi ekonomi antara Indonesia dan Amerika. Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri Sugiono tiba di Washington DC, Amerika Serikat Selasa siang waktu setempat. Pada kunjungan kali ini, Presiden akan menghadiri rangkaian agenda diplomasi tingkat tinggi, fokus pada penguatan kerjasama strategis di bidang ekonomi. Selain itu, di kota New York, Menlu Sugiono akan menghadiri pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas perdamaian di Gaza. Dan ini adalah ruang sidang Dewan Keamanan PBB di New York, Amerika Serikat. Ini merupakan tempat ikonik di mana 15 anggota Dewan Keamanan PBB berkumpul untuk membahas dan mengambil keputusan terkait dengan keamanan internasional seperti konflik di Timur Tengah dan juga terkait dengan masalah global lainnya. Nah, kalau bisa dilihat memang bentuk dari ruangan ini sangat ikonik, di mana di tengah ini adalah sebuah meja yang berbentuk seperti tapal kuda dengan lukisan mural of peace yang membuat ruangan ini menjadi sangat-sangat ikonik. Dan disinilah besok Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono akan hadir di tengah-tengah 15 anggota Dewan Keamanan PBB untuk membahas khususnya terkait bagaimana Indonesia sangat aktif dalam perdamaian dan juga isu kemanusiaan di Gaza Palestina, khususnya bagaimana terkait dengan rekonstruksi di Gaza Palestina. Kita akan nantikan. Pemerintah menyatakan Indonesia akan terus aktif di berbagai forum internasional demi perdamaian permanen di kawasan Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya David Silahoy bersama tim yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.
Jakarta.